Halo, Ganjar, halo Mas Aki, apa kabar? halo, baik. Oke, kita punya banyak peserta nih, ada 200-an. Eh, tapi gambarnya Mas Aki kurang ini ya, kurang kurang jelas di akun nanti coba. Mungkin Hmm, sinyalnya butuh penyesuaian. eh, kurang jelas ya. Kalau di aku gimana gambarnya? Udah oke. Eh, Kalau Ganjar oke sih, kalau punya Ganjar oke. Oke, Hmm, mungkin sambil nunggu, ini komennya aku matiin ya teman-teman biar diskusinya agak nggak ke distract. Jadi aku akan matiin nanti di akhir sesi mungkin akan aku buka sebentar untuk teman-teman yang mungkin akan bertanya. Oke, aku mati. Sudah jelas belum Oke. ya gambar saya? Kalau di saya, kalau di aku gini mas, gambarnya ada loading muter gitu, Hmm, gitu ya. Coba aku mau, apa ya? cek teman-teman. Tapi sinyal aman ya mas di sana ya. Aman? Coba aku mau buka komen dulu. Coba aku tanya audiens. Oh ya teman-teman, aku minta bantuannya. Ini gambarnya Mas Eki di teman-teman muncul nggak ya? Karena di tempat aku loading. Mungkin bisa bantu aku untuk tulis di komentar. Gimana ada nggak? Saya ulangi ya. Ulangi coba ya. Dari saya live dulu, terus Iya coba boleh ulangi mas. gitu ya. Live dulu nanti masuk ya. Oh, oke. Oke, di oke berarti berarti problemnya dari aku mungkin. Oke, aku akan ikut lagi coba. Oke, aku invite. Oke, oke. Nampaknya semua bilang gambarnya jelas, muncul, aman, sinyal oke. Nah, nah, oke. Di aku udah jelas. Oke. Eh, Iya, oke. jelas ya. Ya, coba. Ya. Padahal aku pakai sinyal seluler ini sebenarnya. Karena WiFi kampus juga nggak bisa dipakai sebenarnya. Di sini ya, maksudnya. Iya, ya. Saya pakai Oke, kalau seluler juga. kalau di teman-teman jelas mungkin akan aku mulai dulu ya. Aku akan matiin komennya. Oke, oke mungkin aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Oke, Mas Eki, tadi aku udah in, ya, memperkenalkan Mas Eki sedikit backgroundnya Mas Eki gitu. Cuman aku pengen denger, mungkin Mas Eki bisa bisa memperkenalkan diri sedikit Mas Eki. Coba backgroundnya Iya, mungkin atau gimana? kalau pribadi saya kira tidak perlu ya. Saya ingin promosikan mes Turki aja sebetulnya. Oke, Karena kita sebetulnya cukup baru. Eh, Nama saya Ki Imamun Mutakin. Alhamdulillah sedang diamanahi untuk menjadi ketua mes Turki ini begitu. Jadi teman-teman khususnya dari Mas Ganjar ini, kebetulan Mas Ganjar rekan saya juga saat oke, kuliah di Indonesia S1 begitu.
Eh, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ISEFID ya, yang namanya sudah cukup masyhur di telinga mahasiswa-mahasiswa Indonesia lah khususnya, yang memang dia fokus khususnya ke ekonomi syariah begitu ya, pengembangan ekonomi syariah melalui diaspora yang memang sedang melanjutkan studi khususnya di Malaysia begitu ya. Nah, saya dalam kesempatan ini semoga bisa mengambil pelajaran juga dari teman-teman ISEFID bagaimana keorganisasian khususnya pergerakan diaspora di Malaysia, sehingga bisa mengambil apa ya, praktik-praktik ataupun teori bahkan gitu, tentang ekonomi syariah yang ada di Malaysia ke Indonesia. Kalau khusus kasusnya ke Turki begitu, semoga kita juga bisa belajar bagaimana ISEFID ini uh, terus growing ya, berkembang begitu. Nah, untuk mes Turki sendiri, nah ini kan Ramadan ya. Jadi kalau untuk kondisi di Turki sebetulnya untuk Ramadan ini kita tahu karena posisinya eh, apa ya, berbeda sekitar 4 jam dengan Indonesia atau 5 jam dengan Malaysia begitu ya. Eh, Posisinya sedang siang ya kalau di Turki. Eh, kalau untuk Ramadan ini apa, euforianya sebetulnya tidak kalau di compare ke Indonesia begitu, tidak terlalu ramai gitu ya. Euforia di Indonesia, di Turki khususnya begitu. Tapi di Turki ini memang secara penentuan kapan Ramadan, satu Ramadan begitu, dan kapan satu Syawal itu memang sudah fix. Untuk satu Syawal, insya Allah di Turki itu hari Jumat tanggal 21 April. Mungkin sama dengan Ya, Muhammadiyah ya. Mas Eki, Tapi kalau kalau di pemerintah, ya, kalau di Indonesia 21 April itu kita sepakat semua sudah. Itu hari sudah ya. Kartini sudah sepakat. Oh, sudah sepakat Iya. hari Kartini, tapi Syawal belum ya. Iya, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah juga ya. Kalau Muhammadiyah sudah 21 April, sama seperti di Turki. Jadi memang Berarti sudah fix penentuan tanggal. penentuan satu Syawal nanti kayak di Indonesia sama aja Iya, kayak sidang isbat kalau gitu ya. kalau di Turki tidak ada sidang isbat, tidak ada ya Hmm. semacam pertemuan begitu gitu. Di Turki memang sudah fix diatur oleh pemerintah kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal itu sudah bisa dihitung begitu, dihitung jauh-jauh hari begitu. Berarti Jadi kalau tidak ada kalau fenomena, fenomena beda satu Syawal itu antar beberapa organisasi itu belum nggak ada ya, karena mereka satu kompak satu suara gitu ya. iya, Iya. sudah satu kompak, satu suara di Turki, harinya jelas, tanggalnya jelas begitu. Sudah sudah dikomandoi lah seperti itu oleh pemerintah sendiri. Mungkin beda dengan di Indonesia ya, karena Indonesia berbagai macam latar belakang dan ormas yang untuk adanya sidang isbat itu, yaitu kita syukuri sebagai sebuah keanekaragaman yang ada di Indonesia. Oh ya, Mas Eki ini Gitu. sekarang di Istanbul atau di kota mana, Mas? Memang di Istanbul begitu. Nah, kalau saya sendiri di kota Istanbul khususnya. Nah, Oke. untuk ya, mungkin langsung ke mes Turkinya mungkin ya, Iya. atau gimana? Aku pengen tahu, Mas Turki kan sebenarnya ini ya dari namanya kita udah tahu masyarakat ekonomi syariah. Kalau bayangan aku sebagai mungkin orang awam pun juga pasti akan menilai kalau dari namanya tuh pasti akan mempromot yang namanya ekonomi syariah gitu. Dan kita juga tahu masyarakat ekonomi syariah itu di berbagai daerah ada, bahkan setiap negara juga mereka punya chapter masing-masing. Bahkan di Malaysia pun ada chapter Malaysia gitu. Cuman karena kebetulan Mas Aki sebagai ketua umum di Mas Turki dan juga saya juga tahu Mas Turki juga tadi Mas Aki juga bilang belum lama berdiri. Mungkin bisa diceritakan mungkin dulu mungkin effort untuk membangun mendirikan MES itu, dan juga harapannya kenapa MES Turki itu dibuat itu gimana, Mas Eki? Coba. Ya, kalau bicara sedikit tentang MES Turki sebetulnya berangkat dari latar belakang ada motivasi lah begitu. Khususnya mahasiswa Indonesia diaspora yang ada di Turki untuk bikin semacam komunitas lah. Karena memang belum ada saat itu komunitas dan belum banyak orang yang fokus ke ekonomi syariah, khususnya yang berkesempatan studi di Turki begitu. Nah, awalnya memang sejak 2018, 2019 itu pergerakannya hanya di warung kopi begitu.
tidak ada semacam sebuah keorganisasian yang let's say formal begitu yang diakui dan memiliki sebuah apa disebutnya itu rancangan dan struktur keorganisasian begitu. Nah, akhirnya eh, singkat waktu begitu di tahun 2021 akhir begitu Desember itu bulan Desember kita mencoba untuk membentuk MES Turki ini. Nah, kalau teman-teman paham juga bagaimana pergerakan MES Turki ini kan kalau kita bicara di daerah ataupun perwakilan wilayah khusus yang ada di luar negeri itu kan memang khususnya yang di daerah banyak dipegang oleh pengusaha begitu. Nah, ini menjadi tantangan juga sebetulnya dari MES Turki karena kita tidak memiliki semacam komunitas yang memang fokus ke ekonomi syariah. Makanya dengan adanya MES Turki ini menjadi salah satu apa ya initial trigger lah, jadi semacam daya ungkit awal untuk bisa ternyata eh, pengembangan ekonomi syariah di Turki juga bisa kita promote ke Indonesia khususnya begitu. Nah, sehingga baru tahun 2022 awal itu baru kita mulai bergerak. Jadi kalau kita hitung ke tahun 2023 ini lebih kurang baru 1 tahun MES Turki ini terbentuk. Kalau untuk cabang di luar negeri memang sudah cukup banyak. Ada di Malaysia juga begitu, ada di UK, Saudi Arabia, Maroko, atau Jerman dan seterusnya, Australia dan seterusnya. Kayak gitu sudah cukup banyak begitu. Nah, dan kebanyakan yang megang itu biasanya mereka banyak juga ada misalkan di Malaysia itu kalau tidak salah praktisi ya yang memang sekarang bekerja di sana kalau tidak salah. Dan banyak juga mahasiswa yang pegang, mahasiswa strata 2 atau mahasiswa strata 3 begitu. Nah, semoga dengan ada MES ini yaitu kita bisa mencoba membangun komunitas awal di Turki ini untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah dan mengambil referensinya ke Indonesia begitu. Ya, oke. Mas Eki, aku sebenarnya minta maaf sebentar ya, karena aku mungkin sebentar mungkin akan lihat ke samping, akan lihat ke depan, karena emang ini ada 2 layar untuk mastiin, karena yang satunya agak trouble. Ya, aman. Oke. Ya, oke. Jadi MES Turki kan mungkin MES secara umum di MES koordinasi di Indonesia juga, MES itu bisa dibilang memang disiapkan baik benar-benar gitu. Karena kita tahu juga ketua umumnya MES di Indonesia juga Menteri BUMN kita kan, Pak Erik ya. Ya. Ya itu antara MES Turki dan juga MES-MES yang lain, bahkan MES yang ada di Indonesia, jalur koordinasinya bagaimana itu, Mas? Atau mungkin saya nggak tahu, mungkin apakah ada instruksi khusus dari atas bagaimana, atau memang setiap negara MES-nya itu mungkin punya panduan khusus tapi punya independensi dalam mengembangkan gitu. Itu gimana Pak jalur koordinasinya? Dalam singkat saya, MES ini tujuannya yang dibentuk dari berbagai macam negara, bahkan daerah begitu. Negara itu sudah 22 negara. Kalau daerah itu, let's say untuk provinsi itu 32 provinsi sudah ada, dan 117 kota itu sudah ada. Nah, kalau dalam kaitannya ke luar negeri, begitu perwakilan luar negeri, sesungguhnya kita ingin mencari referensi-referensi ekonomi syariah yang ada di negara tersebut, katakanlah Turki, yang coba kita gali dan bawa ke Indonesia ketika memang itu sudah cukup baik begitu. Itu salah satu dalam hemat saya seperti itu dalam singkatnya. Nah, dalam jalur koordinasi sesungguhnya tidak ada semacam instruksi khusus bagaimana MES ini harus seperti apa. Tapi kita memiliki semacam guidance apa yang menjadi apa yang perlu kita elaborasi di negara tersebut. Misalkan di Turki apa yang harus kita coba eksplorasi, elaborasi sehingga kita bisa bawa ke Indonesia. Nah, untuk dalam kerangka kerja ini tentunya kita translate dalam bentuk program kerja yang MES Turki itu punya begitu. Sehingga apa-apa yang kita coba bentuk ada sebuah kebermanfaatan yang bisa dibawa ke Indonesia. Nah, dalam kaitannya bagaimana MES Turki ini melakukan koordinasi juga, tentunya kita juga dibarengi dengan adanya semacam kekuatan Dewan Pakar ya. Dewan Pakar ini kita komposisikan dalam sebuah Dewan Pakar yang ada di Turki, maksudnya orang Turki yang memang dosen kita sendiri lah, seperti itu, dan Dewan Pakar yang memang orang Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di Turki, untuk dalam sebuah
struktur koordinasi ya. Nah, fungsinya Dewan Pakar ini sehingga bisa menjadi, kalau bahasanya kita sebutnya sparring partner lah. Kita menggodok, mengolah sebuah program ke ekonomi syariah yang ada di Turki yang bisa coba ditransfer ke Indonesia. Seperti itu kurang lebih gambaran sederhana teknisnya begitu. Oke, oke, makasih Mas Egi. Oke, aku mau masuk ke area isu-isu diskusi yang lagi hangat mungkin, yang lagi banyak dibahas mungkin. Mungkin aku juga tahu pasti setiap organisasi atau setiap institusi mungkin dia punya prioritas-prioritas yang jadi concern utama untuk didiskusikan di internalnya gitu. Nah, kalau baru-baru ini di kalangan MES itu isu-isu yang sangat sedang diperhatikan dan dibahas itu apa Mas Egi? Dalam yang kita coba cari tahu lah begitu bagaimana keunikan-keunikan. Kita sebetulnya membuat semacam, khususnya saya begitu, membuat semacam analisis sederhana SWOT lah. Bagaimana Turki ini bisa kita eksplorasi praktik-praktik ekonomi syariahnya. Tidak hanya secara akademis teoritis begitu, tapi ada hal-hal praktis juga yang bisa kita ambil. Kalau bicara siapa saja yang dilibatkan, tentunya tidak hanya semacam diaspora yang berkedudukan sebagai student ya atau pelajar begitu, tapi kita juga libatkan pengusaha ya. Karena kan tadi saya sempat mention kalau di Indonesia sendiri kebanyakan yang pegang MES itu di daerah itu dia pengusaha backgroundnya, bahkan yang ada di pemerintahan begitu. Nah, yang kita libatkan tidak hanya student, tapi diaspora yang berkedudukan sebagai pengusaha begitu, akademisi dan praktisi begitu. Itu yang coba kita libatkan dalam keberadaan MES ini. Tidak hanya fokus kepada katakanlah teoritis kemahasiswaan begitu student, tapi kita juga coba mengambil pelajaran-pelajaran yang memang sudah terbentuk dari praktik-praktik bisnis orang Indonesia yang ada di Turki. Nah, ini sebetulnya yang coba kita ingin gali. Nah, jauh lebih dari itu kita sudah mencoba menganalisis secara sederhana. Ternyata Turki ini, ya kalau boleh saya promosikan begitu, ada beberapa keunggulan yang coba kita bisa eksplorasi begitu ya. Pertama, kita tahu sejarah Turki begitu panjang ya, begitu cukup menarik dan memang sangat kaya begitu. Khususnya yang memang tidak hanya ekonomi ya, dalam bidang ekonomi ya, science, teknologi ya, history atau Islamic thought dan seterusnya ya. Teologi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam kaitannya ekonomi syariah, kita sesungguhnya punya semacam Turki gitu ya. Turki punya semacam kekuatan sejarah dalam bidang Islamic Social Finance, khususnya terlebih khusus terkait dengan wakaf. Jadi teman-teman kalau coba lihat referensi begitu di Turki, memang banyak ketika kita mention sebuah istilah syariah begitu, istilah syariah misalkan Islamic Bank ya. Kalau kita dalam bahasa Inggris atau bank syariah ya, dalam bahasa begitu, di Turki sendiri menggunakan istilahnya itu istilahnya katılım. Kalau dalam bahasa Turki itu katılım, atau kita coba translate ke dalam bahasa Inggris itu sesungguhnya partisipasi. Tapi mereka menganggap bahwa ini sebuah konsep ekonomi syariah begitu. Jadi dalam bahasanya orang Turki begitu, ketika menyebutkan ekonomi syariah ataupun bank syariah, mereka akan menyebutnya bahkan dalam sebuah referensi formal itu. Kalau teman-teman coba lihat referensi di bank-bank yang ada di Turki, misalkan mereka menyebutnya adalah katılım bank atau bank participation banking begitu, atau bank participation. Jadi tidak secara langsung menyebut sebagai bank syariah begitu, tapi dia menyebutnya participation bank begitu. Nah, ini menjadi sebuah keunikan juga. Sebenarnya tidak hanya di Turki ya, ada beberapa negara misalkan Maroko juga kalau teman-teman cari tahu dia menggunakan istilah participation juga. Nah, ini saya masih coba cari tahu apakah ini berkaitan dengan kita tidak bahas politik ya, berkaitan dengan politik atau seperti apa. Tapi yang jelas ini menjadi salah satu keunikan. Dan tadi saya sempat mention Islamic Social Finance-nya di mana? Islamic Social Finance-nya itu ternyata di wakaf. Kalau teman-teman coba lihat dan coba eksplorasi. Nah, kita MES Turki sebetulnya kita sudah bekerja sama juga dengan PPI Turki, sudah mentranslate sebuah buku ya. Teman-teman kalau ketika misalkan nanti tertarik juga dengan
kita baru translate satu buku ya tentang wakaf. Mungkin teman-teman ada yang mau beli, nanti insya Allah ada pre-order lah ya, kerjasama dengan ICFID, bagaimana referensi wakaf itu menjadi sebuah keunikan yang ada di Turki. Nah, Atau makanya mungkin dengan depannya kita bisa buat buku bareng Mas Eki antara Mas dan boleh juga boleh. boleh. Jadi tentang wakaf itu ternyata wakaf itu menjadi kekuatan Turki itu sendiri. Bagaimana pengelolaannya, sejarahnya, praktik-praktiknya yang sampai saat ini itu terus dilestarikan. Nah, kalau teman-teman juga lihat referensi yang ada di Turki begitu, itu istilah foundation. Istilah foundation kalau dalam bahasa Indonesia yayasan lah begitu ya. Istilah foundation dalam bahasa Inggris atau yayasan dalam bahasa Indonesia di Turki akan merefer kepada vakfe. Vakfe itu irisan kata ataupun turunan dari kata wakaf. Begitu. Nah, ini menjadi sebuah keunikan juga bahwasanya saya bisa menyebutnya semua organisasi yang berafiliasi dengan namanya yayasan ataupun foundation, dia menggunakan istilah vakfe. Nah, ini menjadi sebuah bahwasanya ini apakah ada irisan korelasi bahwasanya sejak zaman dahulu kala memang yayasan itu diperuntukkan ataupun dikelola dengan dana-dana wakaf itu sendiri. Kita tidak hanya berbicara tentang dana wakaf yang sifatnya cash lah, katakanlah uang atau seperti itu, tapi bisa juga dalam bentuk aset. Nah, ini menjadi sebuah keunikan. Nah, makanya MES Turki kita masih terus dalam riset sederhana lah, mengeksplorasi memang apakah perlu MES Turki memang fokus ke sana, sehingga ketika bicara wakaf begitu, ketika Indonesia misalkan bicara tentang wakaf, minta referensinya tentang wakaf. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan utama inginnya MES Turki begitu. Nah, melalui MES Turki ini semoga nanti coba ketika kita sudah cukup kuat dengan konsep fokus kajian yang coba kita akan eksplorasi di Turki ini melalui MES misalkan tentang wakaf. Nah, harapannya seperti itu, sehingga MES ini MES Turki ini bisa menjadi ataupun mempromosikan kekuatan referensi wakafnya melalui diaspora yang ada di Turki, tidak hanya pelajar tapi praktek-praktek bisnisnya begitu. Nah, itu sebetulnya yang coba kita sedang lakukan. Bagaimana wakaf ini akan menjadi sorotan utama MES Turki dalam pengembangan ekonomi syariah yang semoga bisa dibawa referensinya ke Indonesia. Itu. Ya, menarik banget Mas Eki. Jadi sebenarnya MES Turki itu lebih progresif, dan aku bisa bilang kalau sebenarnya nanti dunia industri juga ekonomi syariah di Indonesia juga bakal bervariatif, karena dari perwakilan kita di berbagai negara itu mereka akan ambil sisi positif untuk dibawa di Indonesia gitu. Bahkan juga kita di Malaysia, kita tahu Malaysia itu salah satu negara yang cukup baik untuk industri suku kita di Malaysia itu cukup baik, dan Indonesia juga banyak mencontoh penerapan suku di Malaysia gitu. Oke Mas Eki, tadi Mas Eki banyak bicara tentang gimana hal-hal yang baik dari Turki itu bisa dibawa ke Indonesia melalui MES Turki. Tapi aku mau tanya terkait mungkin lebih ke agregatnya, ke level nasionalnya gitu. Perkembangan ekonomi syariah di Turki itu seperti apa gitu? Maksudnya mungkin dari sektor industrinya gitu, lalu mungkin dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, lalu peraturan policy makersnya itu mereka bagaimana? Karena Turki ini kan sebenarnya mereka tuh ada di Asia dan juga Eropa gitu. Notabene Eropa itu kadang mereka lebih konvensional juga gitu kan. Jadi mungkin dari sosial masyarakatnya juga mungkin tantangan tersendiri bagi pemerintah Turki untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah di sana gitu. Gimana Mas Eki? Ya, ini sebenarnya isu yang cukup menarik juga di Turki di kalangan akademisi, khususnya katakanlah tidak hanya ekonomi syariah ya, ataupun ekonomi secara umum, bahkan di dalam disiplin ilmu lain, misalkan international relation begitu ya, dan hubungan diplomasi dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah dimention tadi, Turki karena posisinya yang cukup menarik begitu, berkedudukan dengan letak geografis yang antara Asia dan Eropa begitu bagiannya. Nah, kalau dalam
dalam kaitannya ekonomi syariah, sesungguhnya saya boleh katakan Turki ini baru saja mempromosikan baru-baru ini, baru 1 dekade terakhir lah, baru gencar 1 dekade terakhir menggencarkan praktik-praktik ekonomi syariah itu sendiri begitu. Kalau misalkan kita bicara Indonesia ya, Indonesia sudah cukup dari let's say dari sisi pendidikan ya. Dari sisi pendidikan kita sudah begitu banyak universitas yang menawarkan program studi ekonomi syariah ya. Dari mulai jenjang strata 1 begitu ya sampai strata 3 begitu ya. Dari mulai universitas yang negeri, swasta, bahkan institut agama begitu yang di bawah naungan Kementerian Agama begitu. Dan di samping itu juga ada mungkin yang diploma ya dari di bawahnya strata 1 misalkan diploma juga praktek-praktek di perbankan misalkan syariah yang memang sudah fokus ke sana D3 ya D3 perbankan syariah misalkan D3 keuangan syariah dan seterusnya itu sudah sangat banyak begitu. Terus di satu sisi dari dukungan pemerintah di jalur kebijakan misalkan Indonesia kita sudah punya badan wakaf tersendiri, badan zakat tersendiri, terus Komite Nasional Ekonomi Syariah tersendiri, terus dan seterusnya ya, DSN MUI dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi sebuah keseriusan Indonesia begitu ya untuk mengembangkan ekonomi syariah. Nah, kalau kita nah itu dari sisi pemerintahnya. Nah, dari sisi belum lagi dari sisi apa ya? Dari sisi apa ya istilahnya pergerakan bawah tanah yang kita sebut mungkin dia pergerakan-pergerakan kecil namun cukup apa ya saya sebutnya dari sisi masyarakat begitu praktik-praktik keuangan syariah di pesantren misalkan ya kan atau di institusi-institusi yang berafiliasi dengan keagamaan khususnya agama Islam begitu mereka sudah banyak memperhatikan ekonomi syariah. Nah coba kita komparasi dengan Turki. Nah Turki ini sebelumnya kalau bicara dari sisi pendidikan misalkan, program studi yang ditawarkan oleh universitas itu masih hitungan belasan ya. Oke. Masih hitung belasan. Berarti harusnya ini menjadi kita sebenarnya. Itu sebetulnya yang coba kita ingin eksplorasi melalui MES begitu. Sehingga kita bisa mempromosikan apa yang sudah bagus di Indonesia, kita promosikan ke Turki. Saya sempat sampaikan juga ini bersama teman-teman MES begitu. Nah dari sisi pendidikan program studinya saja itu masih terbatas begitu, masih hitungan belasan. Hitungan belasan itu bukan hanya S1, S2, bukan hanya S1 misalkan, tapi belasan itu S1 dan S2, S3 begitu. Nah ini menjadi sebuah fakta yang ada di Turki begitu. Nah dari tadi kan Indonesia punya S1 tersendiri, IAIN, Fakultas FEB, misalkan Fakultas Agama Islam, dia punya tersendiri ekonomi syariah begitu, sudah sangat banyak begitu. Artinya dari sisi pendidikan, sebetulnya Turki wadah untuk mengembangkan ekonomi syariah itu bukan dari Turki. Mereka ketika misalkan ada orang Indonesia, orang Turki yang memang fokus ke ekonomi syariah, dia akan perginya ke Malaysia tentunya ya, dan ke beberapa negara yang UK katakanlah atau negara yang memang menawarkan praktik ekonomi syariah begitu dari sisi industri pendidikannya begitu. Nah di sini sesungguhnya bisa dikatakan bisa disebut bahwasanya dari sisi pendidikan saja sebetulnya Indonesia jauh lebih baik praktek industri di pendidikannya. Nah dari sisi pemerintahnya juga tadi saya sudah sebut kita punya DSN MUI, KNKS ya, Badan Wakaf, Zakat dan seterusnya begitu. Nah kalau di Turki itu ada namanya TKBB ya. Dalam bahasa Turki itu Türkiye Katılım Birleşik Bankacılık. Jadi tadi saya sebutkan bahwasanya bagian dari syariah ya. Jadi ini semacam sebuah biro ya. Biro ataupun board ya dalam kaitannya untuk mengkoordinir bank-bank syariah yang ada di Turki itu sendiri, bank syariah yang ada di Turki dan jumlahnya masih terbatas juga. Gitu ya, bukan? Yep. Semacam OJK gitu yang koordinasi banking. Bisa dikatakan semacam OJK, dia di luar central bank ya, di luar central bank. Dia semacam asosiasi mungkin ya.
Kalau OJK sebenarnya lebih ke regulator ya, lebih ke regulator. Ini kalau yang saya perhatikan masih sebatas asosiasi saja. Tapi memang sudah mengarah kepada ranah regulasi juga si TKBB ini, begitu. Itu kita sendiri. Nah, dari sisi pemerintahnya saja memang belum begitu banyak ya dorongan dari pemerintah. Nah, dan ini sesungguhnya kalau yang saya perhatikan akan bergantung kepada pemimpinnya siapa. Nah, beruntung bukan beruntung juga. Dari sisi saya, mungkin presiden sekarang yang ada di Turki itu memang dia pro terhadap kebijakan-kebijakan untuk mendorong ekonomi syariah di Turki itu sendiri. Buktinya apa? Ada beberapa kampus juga yang sudah didorong untuk dibangun, ya, yang diperuntukkan ataupun melalui yayasan tadi. Saya sebutnya sebagai vakfe ya, ataupun foundation, untuk dijadikan sebuah salah satu sarana untuk pengembangan keilmuan khususnya ekonomi syariah. Jadi memang ini akan bergantung kepada pemimpinnya juga karena Turki ini memang salah satu negara eh, kalau yang saya perhatikan dia banyak manut kepada pemimpinnya begitu. Jadi ketika pemimpinnya bagus dia akan bagus juga begitu. Itu mungkin kondisinya. Nah untuk pergerakan dari tadi saya sebutnya pergerakan bawah tanah lah ya, katakan pergerakan masyarakat tanpa campur tangan pemerintah atau saya sebutnya sebagai wakaf lah ataupun foundation, vakfe begitu banyak juga ya. Karena mereka masih memegang tradisi yang memang sudah terbentuk sejak zaman dahulu, tradisi dari kerajaan Ottoman saat dulu. Mereka suka berbagi, mereka mendirikan semacam foundation yang tadi saya sebut sebagai wakaf ya, wakaf seperti itu yang memang terus berlangsung sampai saat ini begitu. Kegiatannya kurang lebih mereka biasanya ada semacam yaitu perkumpulan anak muda begitu, terus berbagi makanan, sederhananya seperti itu yang ada di Turki. Dari pergerakan khususnya ekonomi syariah yang khususnya lagi itu bagian wakafnya begitu. Itu kondisinya sebetulnya yang ada di Turki, yang kami perhatikan. Maksudnya kalau dari respon masyarakat gitu untuk mungkin produk-produk ekonomi syariah gitu itu gimana? Maksudnya terkadang tuh pemerintah mungkin support, industrinya support, mungkin mereka punya syariah banking, tapi kadang masyarakat sendiri yang kurang mau gitu. Kayak mungkin di Indonesia juga masih porsi di banking juga masih banyak, dan juga mungkin di industri-industri lain yang terkait dengan syariah. Itu kalau respon masyarakatnya di Turki gimana Mas? Kalau respon masyarakat itu kalau yang saya perhatikan respon masyarakatnya sebelum saya lihat lebih jauh ya, kalau dilihat dari sisi respon masyarakat ini akan bergantung kepada yang saya lihat ya, bergantung kepada bagaimana tingkat religiusitas masyarakatnya dalam mengembangkan praktik-praktik ekonomi syariah begitu. Nah, kalau yang saya perhatikan religiusitas yang ada di Turki itu masih tidak sebaik yang ada di Indonesia atau Malaysia mungkin ya. Misalkan ya, misalkan saya bisa menyebutnya masyarakat ya yang ada di Turki begitu. Misalkan sekarang bulan puasa itu mereka ya biasa saja ketika tidak berpuasa begitu, bukan sesuatu hal yang tabu begitu. Kalau di Indonesia atau di Malaysia kita kan sudah terbiasa ya melihat toko-toko yang tutup, toko makanan seterusnya. Kalau di Turki memang terus buka walaupun Ramadan. Kalau di kita kalau buka digerebek begitu. Nah, ya digerebek sama ormas dan seterusnya begitu. Kalau di Turki enggak, dia dibebaskan saja dan terlihat banyak juga yang memang memang saya tidak bisa menilai bahwasanya ini tingkat religiusitasnya rendah atau seperti apa. Saya tidak menjudge itu, tapi ini bisa merepresentasikan bahwasanya saya yakin dan percaya bahwasanya tingkat religiusitas yang ada di Indonesia atau bahkan di Malaysia itu lebih bisa kita andalkan lah begitu, karena ini akan bergantung kepada bagaimana mereka menggunakan, karena kan kalau misalkan di Indonesia ya
banyak juga pergerakan-pergerakan masyarakat yang kenapa harus pakai bank syariah ya, karena misalkan riba dan seterusnya itu secara sederhana itu bisa langsung mendorong begitu. Tapi dalam kaitannya Turki harus banyak dijelaskan rasionalitasnya. Sesungguhnya praktik-praktik ekonomi syariah tentang benefitnya begitu, tentang bagaimana return yang mereka dapat yang ingin mereka dapatkan begitu, tentang benefit-benefit yang secara finansial bisa terhitung begitu. Kalau di Indonesia kan masih banyak juga, walaupun tidak di satu sisi banyak juga yang tuntutan-tuntutan bagaimana kita melihat rasionalitas dalam praktek bisnis dan ekonomi syariah. Tapi dalam hal Indonesia saya lihat bisa lebih sederhana bagaimana mempromosikan ekonomi syariah itu untuk bisa terus dikembangkan kepada masyarakat yang memang awam lah, walaupun bisa dikatakan masih awam tentang praktek ekonomi dan bisnis syariah itu sendiri. Nah itu kalau respon masyarakat yang saya perhatikan masih cukup mix ya. Ada yang memang dia religiusitasnya cukup baik begitu ya. Mereka sangat lantang untuk mempromosikan ekonomi syariah, tapi di satu sisi mereka ada juga kelompok masyarakat yang tidak menerima secara rasional ekonomi syariah itu sendiri. Seperti itu. Oke, makasih banyak Mas Zaki, banyak insight tentang MES dan juga Turki dan juga beberapa komentar mungkin ya tentang Turki, dan saya juga nggak terlalu tahu tentang Turki, tapi dari penjelasan Mas Zaki ada hal-hal yang ternyata beda dari yang aku ekspektasikan, termasuk tadi tingkat religiusnya juga, dan juga industrinya juga di sana juga ternyata ada beberapa dimensi yang memang Indonesia lebih bagus gitu. Kalau orang awam di Indonesia kan pasti kalau melihat Turki, Turki relate banget dengan Islam gitu kan. Jadi mungkin ekspektasinya adalah di sana Islamnya akan lebih maju, termasuk mungkin ekonomi syariah. Ternyata mungkin ya banyak plus minusnya gitu Mas Zaki. Oke Mas Zaki, sebenarnya kita sudah di ujung acara, dan aku mau bilang aku mau menambahkan juga mungkin Mas Zaki dari segi ISEFIT. Jadi ISEFIT ini sebenarnya saya selalu menyampaikan ke teman-teman ISEFIT kalau kita harus merawat pemikiran pendahulu kita dulu, Dr. Masyudi, ya, ayahanda kita. Dia cita-citanya dulu adalah di mana ISEFIT itu sebenarnya harus bisa menjembatani antara akademisi dan juga praktisi gitu Mas Eki. Karena kita sebagai akademisi, mahasiswa, dosen, peneliti dan lain-lain, kadang kita punya ide-ide yang ditumpahkan dalam proposal, ditumpahkan dalam riset terlalu ideal gitu. Kata Pak Masyudi begitu, terlalu ideal sehingga kadang sulit diimplementasikan gitu. Sedangkan orang-orang yang sudah bekerja mungkin jadi banker atau jadi policy maker, pimpinan lembaga, mereka pengennya pragmatis. Susah nih, ini saran-saran dari akademisi susah diimplementasikan nih. Nah, jadi itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa ISEFIT ini harus ada di tengah antara akademisi dan praktisi ini untuk menjembatani mereka. Jadi harapannya nanti ketika teman-teman anggota ISEFIT ini setelah mungkin lulus dari AIUM menjadi praktisi, dia akan selalu ingat, saya dulu pernah di ISEFIT, dulu visi misinya antaranya kayak gitu. Jadi ketika mungkin saya sebagai orang yang pengambil kebijakan, saya juga harus punya tanggung jawab nih, kebijakan yang saya ambil harus seideal mungkin gitu. Jadi nggak cuma asal-asalan itu. Itu yang coba kita lestarikan Mas Egi gitu. Dan ini salah satu ikhtiar kita untuk membumikan ekonomi syariah, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan lain negara-negara lain, agar ekonomi syariah juga bisa berkembang lebih cepat, sehingga nanti konsep ekonomi konvensional, sistem konvensional, industrinya, dan lain-lain, lambat laun akan bergeser gitu. Itu sih Mas Eki. Mudah-mudahan Mas Turki dan ISEFIT nanti selanjutnya bisa terus berkolaborasi dan memberi manfaat ke rumah. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton acara live ini.
nanti live ini akan saya simpan di reel Instagram dan juga akan saya usahakan untuk diupload di YouTube di Sheffield gitu. Baik, Mas Zaki, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, Selamat melanjutkan puasa yang iya. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Semoga ibadah kita di puasa ini bisa mendapatkan reward yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, terima kasih Mas Zaki. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.